diberikan kepada Adam. Nggak ada ayat literal perintah, "Jangan kamu makan buah ini," nggak ada perintahnya kepada Hawa, itu kepada Adam. Iya, Tetapi ular itu Amos, kamu menggoda ngerti kepada nggak? Hawa pun Hawa. Jangan kita nabi tambah-tambahin. tahu. Ini kita buka aja ayatnya. Kalau kamu minta Enggak, berarti kau ayatnya. salah ya, Enggak. Amos ya. Enggak, Tidak aku ada enggak salah. perintah Kita Tuhan buka, itu kita baca diberikan kepada ayatnya. Hawa. Enggak, kita baca Salah ayatnya. kau. Enggak, kita baca ayatnya dulu di Salah Kejadian 3 kau. ini. Enggak, kita baca ayatnya di Udah Kejadian 3. salah kau. Ya, kita baca Udah dulu. salah. Ngotot Aku lagi kau tanya udah Hawa salah. ini tahu dari mana? Ngotot lagi kau salah. Enggak, Hawa ini tahu dari mana? Nih, saya Yang kasih tahu berbicara ya. sama Adam, yang berbicara emang ada Adam di situ. Saya Ada kasih nggak Adam tahu, di situ? Amos. Di situ Enggak kan ayatnya ada, sudah enggak jelas ada Adam di tertulis. situ. Kutanya ada nggak Ah. Adam di situ pada saat Udah salah pada saat ngotot Hawa mau kau. memetik buah itu ada nggak Adam? Ada nggak Adamnya? Udah salah ngotot kau. Kamu yang salah pun Yang ngotot. Kau bilang ditanya- Hawa nggak tahu. Hawa tahu. Yang Taunya ditanya dari itu, mana? Taunya yang dari ditanya mana? itu, Aku tanya. Amos. Kau bilang kan Hawa tahu Yang nggak? ditanya Kau bilang itu, kan? Amos. Ah, Di yang kau mana tanya Tuhan apa? memberikan perintah itu? Kepada Di siapa mana, dia di memberikan Taman perintah Eden? itu? Taman Eden. Kepada siapa memberikan perintah itu? Kepada Adam pertama kali. Enggak kepada Hawa toh. Hawa tahu nggak? Tunggu dulu, Menurutmu? perintahnya enggak kepada Enggak, Hawa Hawa. toh. Aku kan gue ikuti kepada Adam. Kepada Adam. Loh, di ayat itu perintahnya diberikan kepada siapa? Kepada Adam, ku ikuti kepada Adam. Sudah. Sekarang pertanyaannya, Hawa tahu nggak? Hawa tahu nggak? Tahu dari mana dia? Dikasih tahu sama Adam. Sama siapa? Di mana ayatnya dikasih tahu sama Adam. Sama apa? Adam. Di mana ayatnya? Sama Adam. Di Sama mana Adam. ayatnya? Di mana ayatnya? Adam memberitahukan perintah itu pada Hawa. Loh, Pakai ayat. waktu ditanya ular. Dia tahu dari mana? Waktu ditanya ular. Iya, Hawa itu tahu dari mana ayat itu? Bahwa perintah itu tahu dari mana? Waktu Mana ada menceritakan kepada Hawa perintah itu? Di mana ceritanya? ditanya ular. Di mana ceritanya? Di situ dibilang Adam atau Allah? Sebentar dulu gini, Bang Amos, kita pun harus memahami pelan-pelan ini. Jangan kita ngotot-ngototan juga gini ya. Kita tahu ketika perintah itu langsung diberikan kepada Adam, Hawa belum diciptakan. Benar ya? Kita harus tahu dulu konteksnya. Iya. Ya, itu dulu yang pertama, konteks yang pertama. Dia. Hawa, enggak, nanti kita tarik benang hubungannya nanti. Artinya Hawa belum diciptakan. Lalu ketika dijelaskan lagi bahwa ular itu yang tadi iblis mengambil medium sebagai ular itulah kita anggap menggoda Hawa, artinya dari mana kita tahu Hawa di sana adalah sudah mengetahui karena ada jawabannya. Apa jawaban Hawa? Coba. Dari situ kita tahu bahwa informasi itu Hawa juga mengetahui informasi itu. Tidak ada dijelaskan dari mana kita tahu bahwa Hawa sudah mengetahui informasi itu. Tidak ada dijelaskan dari Adam. Tetapi kita bisa menyimpulkan mungkin dari Adam. Tetapi kita tidak tahu pernyataan Adam. Sebentar. Kita tidak tahu. Gini, kita tidak tahu pernyataan Adam ini apakah memang penuh kepada Hawa. Itu tidak dijelaskan. Iya, Gitu. Saudara Rai. Itu kan perintah. Tidak ada dijelaskan. Saudara Rai. Makanya saling menyalahkan mereka begitu. Bang Rai. Ya, Bang Rai. silakan. Bang Rai. Itu kan perintah Tuhan kepada Adam. Namanya perintah karena Hawa sudah diciptakan dari tulang rusuknya. Belum, Pak. Tentu perintah itu disampaikan. Itu sudah pasti. Nah, Adam yang menyampaikan, bukan Tuhan. Iya, sudah disampaikan. Karena itu perintah. Iya. Ya, benar gini Bang Les Pusima. Bang Les ya. Pusima. Siap. Artinya begini. Kita tahu Adam menyampaikan kepada Hawa. Tetapi tidak ada ayat Alkitab di sana dijelaskan bahwa Adam menyampaikan sepenuhnya. Bisa itu saja pasti. Informasi. Nah, itu perintah Tuhan loh. Itu perintah Tuhan. Namanya perintah, tentu pasangannya harus tahu perintah itu larangan. Dia pasti sampaikan. Iya. Logikanya Memang pasti benar. itu sama dengan saya. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Saya mengiyakannya bahwa itu disampaikan. Cuma iya, ada nggak ayat Alkitab memang tidak ada secara Adam literal menyampaikan sepenuhnya
Makanya nanti mereka ini saling menyalahkan. Siapa tahu Adam ini yang menyampaikan tidak sepenuhnya, atau Hawa yang sebenarnya salah menangkap informasi, yaitu kita tidak ada dijelaskan secara literal. Makanya ketika setan itu menggoda iblis itu, makanya mereka jadinya saling menyalahkan. Nah, Iya kita kan, harus itu paham di di situ. Kejadian 3 ayat 2 itu kan jelas. Perintah itu disampaikan Hawa juga kepada iblis bahwa ini loh perintahnya Allah kepada kita di sini. Jelas sama kok. Tidak berbeda perintah itu. Itu kan ku bilang Bang, kalau perintah Hmm. pertama itu memang disebutkan kepada Adam. Pertama kali sebelum Allah diciptakan. Masalahnya Hawa tahu nggak? Tahu. Pertanyaan Hawa tahu dari mana? Kalau aku nggak menyangkal bahwa perintah itu pertama kali diturunkan kepada Adam. Nah Hawa ini tahu nggak perintah itu? Iblis saja pun tahu dari mana. Sekali-sekali kau Allah berkata iblis juga tahu. Jawab Apakah ya. Adam itu bercerita kepada iblis? Saya jawab ya. Hmm. Amos, dengar kau baik-baik. Dari mana Hawa tahu ketika kita membaca di Kejadian 3? Di situ ular bertanya kepada si Hawa. Hawa tahu dari mana? Ya pastinya dari Adam. Mana data eksplisitmu dari Adam? Memang tidak Kan aku tertulis, minta datanya. tetapi berarti tidak tertulis. Dari mana ular datang? Gue tanya sama lo. Hah? Coba nggak usah dulu ke situ, biar kita Dari paham mana nanti. ular Coba datang? gini. Coba Iya, gini. dari mana? Biar kita kaji Bang Les Pusima. Apakah ada perbedaan yang diucapkan oleh Hawa kepada iblis, dan ada nggak perbedaan dengan perintah Allah langsung kepada Adam? Kita harus paham dulu di situ. Ada perbedaannya. Jadi bukan persis sama, makanya di situ kita kan tidak ada dijelaskan. Adam yang menyampaikan salah atau Hawa yang menangkap salah, nggak ada. Tapi ada perbedaan yang disampaikan Hawa kepada iblis, dan ada perbedaan perintah Tuhan langsung kepada Adam. Di situ mungkin Bang Les Pusima tahu nggak? Ada perbedaannya itu, Bang? Ya mungkin ada Atau Bang perbedaan. Amos? Bentar dulu, Cuma host. intinya Bukan kan sudah mungkin, jelas. Bang. Tuhan ini sama si Perbedaannya iblis. mungkin Bukan secara mungkin, Bang, kalimat pasti berbeda, ya. Tetapi esensi dari perintah itu jelas melarang memakan buah tersebut. Jadi bentar dulu, Bang. Pak Lapendos. Berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden itu? Mana saya Bang, tahu, emang saya ngitung. Kamu kok nggak tahu? Emang saya ngitung. Enggak, dari bahasa kamu membantah, kamu sudah paham di Taman Eden. Sudah lebih paham kamu dari Allah Maha Kan Pencipta. saya membaca kok. Enggak, pengen saya tanya kamu sekarang, berapa Kalau kau lama baca Adam dan aja, Hawa bersama di taman Lapendos, itu? kalau kau baca aja, tadi kau bertanya, Ayo, saya pengen tanya kamu. gimana Kamu lebih iblis tahu bisa dari masuk Tuhan. Taman Eden? Kan aneh kalau baca Alkitab, kau baca Alkitab. Ayo. Loh, kalau saya ada jawabannya, Alkitab Ah. yang jawab. Kenapa iblis ada di Taman Eden? Kenapa? Dari mana sebenarnya iblis itu? Karena diciptakan diciptakan di luar Taman Eden, dibawalah ke Taman Eden. Nah, Mana dibawa. Coba sebentar. Emang Tunggu. iblis itu kita kaji itu dulu siapa gini. dulu menurutmu? Kita jangan. Jadi begini, Bang Les Pusima, saya kan bukan apa supaya kita paham. Ketika ada perbedaan Hawa, jadi ini nggak boleh kita, mungkin ada perbedaan secara bahasa, nggak sebatas itu, Bang Les Pusima. Justru di dalam iman Kristen ini ada manfaat dan ada makna yang mau dijelaskan ketika Hawa menyampaikan kepada ular itu berbeda dengan perintah langsung Allah kepada Adam. Dari perbedaannya itu jangan kita tampilkan hanya berbeda, boleh saja, tetapi ada makna yang disampaikan di situ, Bang, dan itu berpengaruh. Kita nggak boleh memahami itu salah begitu. Ada sisi teologisnya di situ. Tidak boleh kita hanya sampai kepada bisa saja beda. Nah, karena ada makna yang berpengaruh di situ, kira-kira gitu secara teologis. Gitu maksud saya, Bang. Aku pengen dengar tadi iblis itu diciptakan di mana, Laponda menurutmu? Enggak, Luar bentar Taman dulu. Eden.
Di luar Taman Bentar Eden dulu Bang iblis Amos, Bang diciptakan. Lapendes. Iya, Saya kasih lagi kamu iya. ayat yang persis mirip, Bang Lapendes. Yang persis mirip dengan urat itu. Setelah Kain membunuh Habil, membunuh Habil ya. Nah, setelah Habil dibumbung, meniduri wanita ini si Kain. Dari mana wanita di situ? Saya tanya kamu sekarang. Kok Lalu ngomong ke kan situ sih? meniduri perempuan itu. Dari mana perempuan itu? Sekarang Lapendes, ayo. Kamu lebih tahu dari Tuhan, ayo. Loh, maksudnya lebih tahu dari Tuhan? Saya nggak bilang Nggak saya usah, lebih tahu dari nggak. Tuhan. Aku pengen tadi tergelitik denganmu kata kau bilang iblis itu Itu ayat persis diciptakan. mirip itu. Enggak, tunggu dulu Bang Dongeng. Langsung Tunggu meniduri Bang perempuan Dongeng. itu si Kain. Tunggu Bang Dongeng. Iblis diciptakan di luar Taman Eden. Iblis itu dulunya siapa sih menurutmu, Lependos? Iblis, ular. Saya nggak bilang iblis kok. Iblis. Itu kan ular itu simbol daripada iblis. Iblis itu dulunya Ular. siapa? Saya bilang ular. Itu kan Ular diciptakan di simbol. luar Taman Eden. Itu simbol. Gimana sih kok simbol? Aduh, Iya, Bang Hos. bener-bener. Bang Rait. Ya memang ada perbedaan antara perintah yang diterima Adam dengan yang dipahami oleh Hawa. Tetapi secara esensi sebetulnya saya juga nggak begitu melihat ada yang krusial ya. Kalau kepada Adam cuma dikatakan jangan makan. Ya seperti itu ya. Tetapi pemahamannya Hawa, dia selain jangan makan juga dia bilang jangan sentuh. Jadi perintah itu sudah seakan-akan kaku kalau di pemahamannya Hawa. Begitu saja. Itu aja yang saya tahu perbedaannya, Pak Right. Satu lagi bang. Satu lagi bang ada perbedaannya itu satu. Ada dua yang kita temukan. Satu lagi begini. Kalau kamu makan buah itu kalau perintah Allah langsung kamu pasti mati. Itu perintah Allah. Kamu pasti mati katanya kepada Adam. Tetapi ketika Hawa membilangkan nanti kamu mati. Nah, bergeser dia dari makna kepastian boleh jadi mati. Nah, itu sangat berpengaruh. Ketika boleh jadi mati artinya disitulah makanya muncul iblis ini. Sehingga ada dia memperdaya si apa tadi. Artinya bisa kita pahami ketika di sini ada pergeseran makna pasti dengan mungkin nanti mati, mulailah iblis ini memasukkan godaan-godaan karena sudah bergeser dia perintah yang dipahami, yang diperintahkan langsung pasti mati, pemahaman si Hawa ternyata nanti kamu mati, berarti mungkin mati. Makanya iblis jadinya memperdaya. Bang Rait. Itu artinya tidak terlalu jauh, tidak ada kata mungkin di situ. Nanti mati itu sama dengan pasti mati. Iya, nanti. Iya. Hai, salah bang. Itu udah Makanya pasti kamu mati. nggak tahu makna. Nanti mati. Salah. Dampaknya tetap ke kematian. Pasti mati dengan nanti mati. Yang dimaksud keturunan ular itu siapa, Bang? Keturunan ular. Enggak, kita bukan lari ke situ dulu, Bang. Artinya begini, Bang, kita memahami ayat itu. Itu enggak sekedar berbeda, tapi kita tampilkan saja. Karena makna di dalam penting secara teologis di sana, bahwa ketika perbedaan pandangan itulah yang diterima oleh Hawa, ada distorsi. Awal masuknya distorsi daripada iblis. Disitulah celahnya masuknya distorsi. Celah yang dimanfaatkan ular itu untuk meragukan Allah itu. Artinya Hawa di sana menjadi ragu. Ketika kalau Hawa bilang pasti mati. Artinya dalam konteks itu dia tidak akan ragu. Tidak akan ada celah godaan. Tetapi ketika dia bilang nanti mati. Berarti ada celah yang bisa dimasukkan. Karena dia sudah mulai ragu. Perintah yang diterima tidak utuh. Kepastian lagi tidak ada di dalam Hawa. Artinya sudah ada keraguan. Nah itu di dalam iman Kristen. Nggak boleh hanya sekedar ditampilkan aja. Di ayat Kejadian 3 itu jelas ada perbedaan. Waktu ular menanyakan ke Hawa, itu ada jawaban Hawa yang berbeda.
Itu yang dibahas. Lalu sahut Kalau Apendos gimana sih? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ah, Kata raba ini ditambahkan ini, Rait. iya, itu yang pertama Ditambahkan kan oleh sudah dibahas Hawa. tadi. Kamu nggak membahas ya memang sudah dibilang Bang Lesposima tadi itu. Makanya ada itu satu perbedaan pertama. Lalu yang kedua kata pasti tadi. Ketika artinya begini Bang, secara teologis dalam kekristenan, ketika Hawa bilang pasti kamu mati, artinya dia percaya penuh di sana dalam konsep Bukan dia Hawa yang berbicara. ngomong pasti kamu mati, itu bukan Diam Hawa. dulu, nggak ngerti si kawan ini. Jawaban Hawa itu. Tetapi ketika firman Tuhan yang sebenarnya kan pasti. Ketika Hawa di sana bilang, nanti kamu mati, tidak ada lagi kata pasti, pergeseran makna, artinya kita tahu bahwa Hawa di sana mulai tidak ada kepastian iman. Keraguan. Masuklah distorsi, artinya ada celah yang dimanfaatkan oleh ular untuk meragukan. Meragukan apa? Kepercayaan Hawa tadi kepada Allah. Itu ada loh maknanya begitu, Bang Lesposima. Artinya begini ya, Alkitab ini dicatat itu berbeda, Ada loh tidak hanya seperti sekedar bilang Hawa nggak diam dulu lah percaya. Pendos. Yang jugul sekali si Pendos ini. Artinya gini Bang Lesposima. Karena perbedaan itu di dalam kekristenan seolah-olah tidak berarti, nggak ada. Justru di dalam kekristenan perbedaan yang perintah Allah langsung dengan yang disampaikan Hawa ada perbedaan, itu ada makna yang mau disampaikan. Gitu maksud saya Lesposima. Siap. Enggak kira-kira? Paham. Izin Bang Raid, gini. Mohon maaf, ini saya kok tidak setuju dengan apa yang dijabarkan Bang Raid. Gini, kalau menurut pengertian Bang Raid, ketika Hawa menyatakan itu, dia jadi meragukan menjadi tidak mati. Kalau dikatakan, sebentar, kalau dikatakan kamu nanti mati, sebentar. Hawa. Enggak saya jawab aja, saya bantu jawab. Diam dulu lah Pendos. Biar dapat poin-poinnya. Kita belajarnya lah Pendos. Jangan duluannya membantah kira-kira. Silakan Bang Paulus. Terus kapan saya ngomong? Enggak, ya menginginkan topik dulu biar dapat poinnya di situ. Oke, gini, kalau yang dikatakan bahwasanya Hawa, dia mengatakan bahwa dia nanti mati, menurut Bang Raid berarti Hawa menjadi ragu bahwasanya menjadi tidak mati, begitu. Artinya begini Bang, dengan perintah yang disampaikan Adam dengan yang dimiliki kekeguguhan itu, sudah ada terjadi perbedaan perintah itu yang disampaikan Hawa. Dari perbedaan itulah makanya ada muncul ini distorsi, celah yang dipakai oleh iblis memutarbalikkan lagi karena tidak persis lagi sama. Iya. Diputarbalikkan akhirnya tergoda. Jadi ada maknanya begitu. Bukan saya perbedaan, Rai, penambahan. Samanya itu. Sebentar. Beda loh. Bang Raid, sebentar. Diam dulu kalau Pendos. Ya, yang intinya kan tetap menuju kepada kematian. Dan di situ si Hawa tetap percaya, sebetulnya tetap percaya bahwasanya dia nanti kalau makan buah itu menjadi mati. Dia tetap percaya, tetapi apa yang dikatakan si iblis? Kalau kamu makan buah itu tidak mati, tetapi kamu menjadi tahu apa yang baik dan yang buruk. Itu yang menjadikan. Nggak ke situ, belum ke situ. Waktu ular ngomong ke Hawa, dia tidak akan mati, itu betul. Hawa nggak akan mati makan itu. Iya, makanya. Karena perintah itu diterima oleh Adam. Iya, sebentar. Ketika si Hawa mengatakan itu, dia kan mendapat informasi, katakanlah informasi dari Adam, bahwasanya ketika makan buah itu menjadi mati. Itu informasi dari Adam kan.
sama iblis kan diputar balik. Betul. Kalau kamu makan buah itu, Enggak. kamu tidak. Gimana kata-kata iblis? Enggak, Pak. Enggak. Gimana? Iblis nggak memutar balik. Itu benar yang dikatakan ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena itu dia ngomong ke Hawa. Iya, makanya kan dikatakan menjadi tidak mati kan? Bener nggak mati. Ketika Hawa makan buah itu emang dia mati? Enggak. Sebentar. Makanya di sini. Sebentar. Si Lapendos ini akan Lapendos mati, lagi bukan langsung mati, nggak pemahamannya. langsung Ya. kata. Memang ini tidak. kan aku bilang ya Di kan. dalam Itu Alkitab makna- itu tidak langsung mati fisik. Itu udah pasti Makanya karena itu kan bukan. kematian rohani yang dimaksud di situ. akan mati itu kan menunjukkan waktu, karena ada kata Gini. akan itu kan menunjukkan Ini waktu, ya. nggak langsung. Ketika Makanya kau pun ketika Hawa dari makan buah Lapendos sudah itu, salah. Kau bilang dia, dari si Hawa iblis itu tahu nggak dia tahu dari telanjang? enggak, kau aja tadi salah. Kau bilang iblis itu tahu Hawa tahu perintah nggak itu dia dari. telanjang ketika makan Kau buah bilang itu? tadi kau udah salah, makanya aku malas. Kau baca ayat Kau yang ayat satunya salah. dulu kembali. Oh ngarang. Jadi lo. kau iblis itu tahu dari mana? Oh, ngarang. Tahu dari mana? Enggak, iblis itu tahu dari mana Ya, menurut lu? iblis taunya karena dia di Taman Eden. Iblis itu tahu dari siapa? Karena dia di Taman Eden gimana Iya, sih tahu kau ini? dari Ular itu, siapa? Dari siapa dia tahu? ular itu di Taman Eden. Dia Iya, dengar dari loh siapa? Jangan semua dulu, orang ada di jangan dulu Taman Eden. kemana-mana dulu topiknya. Jangan dulu maksud saya kan begininya kawan-kawan. Jangan salah kita ketika jawaban jawaban Hawa kepada iblis itu dan perintah langsung dari Tuhan itu kepada Adam, artinya gini, kita tidak boleh menampilkan bahwa itu semata-mata Alkitab menyatakan karena terjemahannya salah atau sama sajanya itu. Enggak. Karena itu sangat berpengaruh penting di dalam teologis gitu. Karena perbedaan itulah makanya ada menggambarkan celah yang bisa masuk dari iblis itu sebagai menggoda lagi. Karena di sana menunjukkan kepercayaan Hawa itu mulai tidak sepenuhnya lagi teguh kepada firman yang asli tadi. Itu berpengaruh gitu. Artinya ada makna yang disampaikan, bukan sekedar ya berbeda, hampir samanya itu. Nggak boleh. Karena makna yang iya, disampaikan ada. Gitu maksud ada saya. perbedaan di situ. Makanya di ayat 1, memang iblis itu udah tahu, taman dia nggak tahu prinsip daripada ayat itu pohon yang mana yang nggak boleh dimakan. Cuman iblis tahu tentang perintah memakan Masa buah. iblis nggak tahu? Coba kau Ular baca ayat masa 1, nggak tahu coba sih, kau baca Ular? ayat satunya. Coba kau baca ayat satunya coba. Coba Izin. kau baca dulu ayat satunya. Ini kubacakannya Izin, samamu ya. Gini, Coba gini. ini kubacakan tunggu Pak. Biar kubacakan dulu ayat satunya nih sama dia ya. Ini kubacakan ayat satunya ini samamu ya. Biar kan ini. Kubacakan. Ada pula ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Dia tahu, tapi dia tidak tahu pohon yang mana. Dia hanya memprediksi semua pohon ini jangan kamu makan. Padahal perintahnya bukan Di bukan situ semua, ular tapi bertanya satu atau pohon. tidak? Hah? Di situ ular Tahu bertanya nggak atau perintah tidak? tahu nggak? Aku tanya, tahu nggak ada perintah jangan memakan buah ular itu? Kejadian 3 ayat 1, di situ ular bertanya atau tidak? Di situ ular nggak bertanya, ular itu kan mengatakan semua Loh, buah. nggak baca Di mana kita bertanya dia. di sana di situ? Kita baca ayat Amos, 2-nya. Amos. Kita baca Udah ayat lama, 2-nya ini. Kau udah lama. Sini kau kita dulu baca, yang kita betul. pakai Lapendos. ayat. Lapendos. Di sini perempuan itu menyalahkan apa yang diucapkan ular itu. Bukan Kejadian seperti 3 itu ayat Amos, perintahnya. gini aja Amos, gampang aja itu, ganti aja Ular itu bertanya kejadian. nggak? Lapendos, Nggak bertanya. Lapendos, tahan dulu lalu Lapendos. Gini aja, Kok kita ular nggak sepakat di sini bertanya? Lapendos, diam dulu Lapendos. Kita sepakat aja kita ganti itu Musa ini dari Lapendos. Ganti aja itu semua ayat. Sekarang Lapendos yang menulis ya. Tulis Ngomong apa sih kau? Gonggong ke kau? LAI Apa sekarang. kumur kau? Aku tanya Umur-umurnya, di mana ayatnya ular bertanya coba? Di mana ayatnya Ayo, ular ayo. bertanya? Coba tunjukkan Loh, ayatnya di mana ular bertanya. Itulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tanda tanya. Dari mana ular bisa berbicara, Amos? Amos, dari mana ular bisa berbicara? Tunjukkan ayatnya, Amos. Itu kan dia kan memberitahu kepada Hawa.
Enggak, tunggu. Lapenda. Tunjukkan ayatnya Mana Lapendos dari memberitahu dia bertanya? Gimana sih kau ini ada tanda tanya di situ? Ini Lapendos, dibilang Lapendos. dijadikan Lapendos. tentulah Allah berfirman. Enggak, Semua Amos jangan pohon ditanggapin dalam dulu, taman Amos, ini Amos, jangan jangan ditanggapin kamu dulu, makan. Amos, jangan ditanggapin dulu. Lapendos, dari mana ular bisa berbicara? Dari mana ular bisa berbicara? Mana saya tahu dia berbicara di situ. Kamu bilang di situ tadi ular berfirman. Nah, ular itu berkata. Ular itu berkata. Kok bisa ular berkata? Bicara nggak itu? Bicara nggak itu? Dari mana itu? Coba jelaskan ke saya. Saya pengen belajar ular dari Lapendos. berbicara nggak itu? Itu Lu bicara keinginan nggak di dari situ? mana itu Selatan. bisa berkata? Bang Dongeng itu kan secara literal mengatakan. Iya, paham saya, paham saya, paham. Paham saya, Iya, paham. secara literal Saya itu pengen kata-kata ini. berkata. Saya pengen bertanya sama, paham saya, paham, nggak apa-apa. Bang Lapendos, jelaskan dulu ular itu kok bisa berkata. Dia memang berkata di situ. Kok ular bisa berkata? Tadi kan kamu bilang ular paling cerdik Lo memang diciptakan. nyatanya berkata, kau nggak percaya? Dongeng ini, dongeng. Hah? Dari mana itu bisa ular berkata? Dongeng ini dongeng. Hah? Ular Dari itu mana bisa ular itu berkata bisa dongeng. berkata? Dongeng. Aduh. Ular itu bisa berkata itu dongeng. Makanya saya pengen bertanya ke kamu. Saya kan orang bodoh, orang Itu nggak tahu dongeng. apa. Kalau kau bilang nggak bisa berkata itu dongeng. Kok ular bisa berkata di situ? Nah, ada ular di Ragunan. Lo Ular. memang bisa, Banyak di nyatanya Ragunan bisa. ular. Ular di Nyatanya Ragunan nggak bisa bisa itu. berbicara. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa tuh ular berbicara. Hah? Nyatanya bisa itu ular berbicara. Itu ular sungguhan atau ular jari-jarian? Jadi dongeng. Jadi dongeng ini, dongeng. Balik aja, Enggak. aku balik ke ayat 1. Kamu tahu arti bertanya di situ, bertanya tentang apa di situ coba ayat 1-nya? Bertanya tentang apa ular itu? Di situ bertanya atau tidak? Jawab dulu. Iya, Baru saya bertanya jelaskan. tentang apa? Bertanya tentang apa di situ dia? Lo bertanya atau Iya, tidak? bertanya Jawab tentang dulu. Namanya bertanya segala Jawab dulu, sesuatu kau yang nggak salah. tahu kan? Kalau orang bertanya ya segala sesuatu yang nggak tahu Jawab ditanyakan dulu, kan? kau Enggak, sudah tanya salah. dulu. Itu di tanda tanya Kau itu sudah tahu nggak salah. tanda tanya itu tentang apa? Tentang apa tanda tanya yang di situ? Bertanya dong, gimana sih tanda tanya yang bertanya? dong? Tanya-tanya Kau ini tentang gimana sih apa? bahasanya? Kau jelaskan tanya-tanya tentang apa? Tentang perintah itu. Kok tentang Apakah perintah itu apa? ditanyakan? Udah jelas di situ kok. Tentang apa coba? Waduh. Akan ku tanya, ular Kok itu tanda tahu tanya nggak di situ perintah tanya itu kan tentang apa? bertanya. Lagi kau baca. Ular itu tahu nggak tentang perintah itu? Atau dia bertanya pada Hawa? Oh, dia bertanya. Oh bertanya. Jadi kalau dia bertanya ular itu nggak tahu perintah itu? Loh, ini bertanya nggak? Jawab dulu. Enggak, dia bertanya tentang perintah itu kepada Hawa, bukan bertanya tentang yang nggak tahu. Beda. Nanti dijelaskan di ayat 4. Nanti dijelaskan Ular di ayat itu 4. bertanya tentang perintah yang disampaikan kepada Hawa, bukan bertanya tentang apa perintah itu kepada Hawa. Beda loh. Beda kalau definisinya beda loh ya. Kau harus bilang definisinya kau bedakan. Bertanya yang nggak tahu sama bertanya kepada sesuatu yang ditanyakan apakah dilakukan atau Jadi tidak. kejadian 3 ayat 1 bertanya atau tidak? Nah, Kejadian 3 bertanya ayat apa 1 di ini kejadian bertanya 1? atau tidak? Bertanya apa di situ? Bertanya, semua dalam pohon taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya itu dia kan bertanya tahu kan tentang perintah itu. Perintah itu diketahui ular nggak? Boleh saya lerai sedikit? Boleh Tentulah saya? Allah berfirman. Kita ambil titik tengahnya. Nah, kita ambil titik tengahnya ya. Ya. Ini kan ular ini kan iblis. Iblis ini sumbernya adalah dari hadirat Allah yang jatuh dalam dosa. Dia kan makhluk rohani. Dia kan tahu kehendak Allah karena dia lama berada di dalam surga. Jadi setiap kehendak Allah itu dia tahu. Jadi bukan dia itu makhluk seperti kita. Bertanya-tanya dia. Nah, jadi dia tahu itu perintah Allah itu kepada Adam. Dia tahu itu perintah Adam. Tahu, cuman dia nggak tahu pohon yang mana yang disuruh yang nggak boleh dimakan. Ayat Jadi, itu dia tahu. Ayat itu tidak mengatakan pohon yang mana memang. Tetapi Jadi dia gini, tahu kalau ada perintah. kita ini di sini kita mengajarkan pelajaran kepada orang besar, tapi pikirannya sekelas anak TK. Gini. Level anak TK ini pikirannya ini Sebentar, gini. Suaranya bisa keras, emosinya bisa tinggi. Apa yang dibahas sebenarnya itu iblis itu bukan bertanya.
iblis itu mengutip Iya apa? ya, mengutip firman Allah. Ya kan di situ dikatakan kata-katanya kan bukan. Di Nah, mana itu dia mengutipnya? mengutip. Di mana mengutipnya Loh, kejadian 31 itu? Sebentar, perkataan iblis seperti apa? Tolong dibacakan. Di mana kutipannya dari Loh, mana diambil? sebentar. Dari Tolong mana kamu. diambil kutipannya itu? Lo katanya mengutip. Buktikan itu mengutip. Diambil dari mana kutipannya? Yang dikatakan iblis apa, Bang? Tolong dibacakan. Di mana kau bilang itu mengutip? Tolong Mengutip dari mana iblis itu? sebentar. Tolong dibacakan dulu ayatnya. Tolong dibacakan. Dulu kan ayatnya Lapindo kau pun baca pun di nggak situ ada. bertanya. Iya. Di mana kau bilang di situ Enggak. mengutip? Enggak, maksud saya gini, apakah bertanya, apakah mengutip? Tolong kamu bacakan. Bertanya Tolong bukan kamu- mengutip, Pak. Tolong kamu bacakan. Ayatnya seperti Di apa? mana mengutip di situ? Bang Lapendos, tolong diulangi ya. Tolong bacakan apa yang Itulah Allah dikata. berfirman, semua pohon Ah. dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di mana di situ mengutip? Nah, dia kan mengatakan tentulah Allah berfirman. Di mana di situ Nggak tahu. mengutip? Dikutip dari Loh, mana itu perkataan Dia itu? kan dia kan tahu kan Sebentar, Lapindo. Dia tahu sebentar, kan. sebentar, Allah Kutip sebentar, dari mana? sebentar. Cik, tolong kamu baca lagi. Tentulah Allah berfirman kan? Nah, setelah itu baru dia mengatakan semua pohon ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah bukan.